Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat bertemu lagi dalam Insani, inspirasi Sabda Allah hari ini. Dalam Injil hari ini, Yohanes 3 ayat 16 sampai 28, di sana dinyatakan bagaimana Yesus menyatakan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia. Hal itu sangat tampak dalam ayat yang paling awal, ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah berinkarnasi lewat Yesus, putranya. Mengapa Allah melakukan hal ini? Karena Allah sangat mencintai dunia ini, sangat mencintai ciptaannya, terlebih umat manusia. Maka menurut saya, anugerah terbesar yang Tuhan pernah berikan kepada dunia, kepada kita manusia, adalah Yesus, putra tunggalnya. Untuk apa Ia memberikan? Tentu tak lain supaya kita boleh keselamatan. Tetapi keselamatan bukan datang begitu saja, bukan otomatis. Tetapi syarat adalah bahwa kita mau mengimani Yesus, menerima Dia, menyadari Tuhan yang mencintai kita. Cinta Tuhan itu untuk semua umat manusia. Maka sebenarnya kasih Yesus bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang Katolik, tetapi untuk seluruh dunia. Keselamatan yang bersifat universal, artinya bersifat menyeluruh. Kalau Yesus datang untuk dunia, berarti dunia ini sangat itu dikasihi olehnya. Karena itu kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk mengancam kita, bukan untuk menakut-nakuti kita, supaya kita terpaksa beriman, percaya kepadanya, tetapi terlebih membawa kabar sukacita, membawa kabar keselamatan. Sebab di luar Dia sebenarnya sesungguhnya tidak ada keselamatan. Maka kalau kita perhatikan dunia, seringkali dilanda berbagai macam persoalan, berbagai macam problem, bahkan juga berbagai macam bencana. Ketika seseorang atau sekelompok orang itu terjebak oleh bencana, oleh bahaya maut, maka biasanya ada tim penyelamat yang datang menolong. Orang tersebut atau kelompok orang yang terjebak dalam bencana atau bahaya maut tidak bisa lari ke tempat lain untuk mencari keselamatan, untuk mencari pertolongan, kecuali menerima tim penyelamat, meminta pertolongan dan juga datang kepadanya, atau membiarkan tim penyelamat itu menyelamatkannya. Hal yang sama bisa kita umpamakan dengan Yesus. Kita semua membutuhkan keselamatan, kita semua menginginkan keselamatan, tetapi kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita terjebak oleh kuasa dosa kita. Kita terjebak oleh berbagai macam bencana, musibah dalam hidup. Terlebih dalam situasi saat ini, kita itu mengalami musibah pandemi virus corona yang berlaku atau yang menghantam seluruh dunia, bukan hanya kita. Keselamatan hanya mungkin dengan segala macam upaya kita, tetapi tidak melupakan Tuhan Yesus. Kita selalu mengundang kepadanya. Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Lukas bab 11 ayat 28, Ia mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan yang dengan setia memeliharanya. Firman Tuhan adalah pegangan.
dasar bagi kita untuk bertindak, untuk bersaksi akan keselamatan yang kita alami. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi mengatakan bagaimana saya bisa menerima, apakah saya mampu menerima firman ini. Tetapi pertanyaannya adalah apakah saya mau menerima Yesus sebagai firman yang hidup, ataukah saya tidak mau menerima keselamatan. Dikatakan dalam Injil ini, orang yang tidak mau datang kepada Yesus sama dengan orang yang selalu mau hidup dalam kegelapan. Dan orang yang selalu hidup dalam kegelapan, tidak mau hidup dalam terang, adalah orang yang sudah merasakan kenyamanan hidup dalam dosa, takut terganggu kenyamanan secara fisik, tetapi tidak akan memperoleh kedamaian, sukacita, apalagi keselamatan. Karena itu sangat indah Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman Tuhan adalah pelita, terang hidup kita, jalan keselamatan bagi kaki kita dan seluruh jiwa kita. Kita mesti berpegang, kita mesti datang kepada firman-Nya, dan kita mesti senantiasa teguh dalam beriman kepada firman yang hidup, itulah Yesus. Itu pula yang dilakukan oleh para murid dalam bacaan pertama hari ini. Ketika mereka diancam, bahkan ketika mereka dipenjara oleh para imam kepala dan para pengikutnya, mereka dipenjara, tapi ternyata kuasa Allah jauh lebih kuat. Lewat malaikat, para murid, para rasul dibebaskan, dan mereka dihantar ke bait Allah untuk memberikan lagi kesaksian, memberikan lagi pengajaran kepada orang-orang Yahudi. Betapa kuasa firman Tuhan bagi para murid dan juga bagi orang beriman. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami supaya kami tidak meremehkan, meninggalkan firman-Mu, tetapi tetap berpegang pada firman-Mu dalam hidup kami, dalam menghadapi berbagai macam situasi, musibah yang seringkali mengancam jiwa kami. Terlebih saat ini kami terjebak dalam musibah yang sangat berbahaya, virus Corona 19. Kuatkan kami, pulihkan kami, dan bebaskan kami dari musibah yang mengancam keselamatan dunia ini. Semoga kami dibebaskan dari musibah ini, dan terlebih kami juga diberikan keselamatan, sukacita, dan sejahtera, kebahagiaan di bumi dan juga kelak di akhirat di surga abadi. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudaraku sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.